never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Davide Tardozzi, menir tim-tim resmi Ducati, tahu bahwa ia memiliki tugas yang lebih rumit di depannya. Mengelola kedamaian sosial di dalam kotak yang berisi 11 gelar juara dunia. Hanya satu garasi di era modern sepeda motor, milik Yamaha pada tahun 2016 dengan Valentino Rossi, 9, dan Jorge Lorenzo, 5, yang memiliki gabungan mahkota dunia lebih banyak, 14, daripada yang akan dipakai garasi Ducati pada tahun 2025, yang mana dia akan menambahkan milik Marc Marquez, 8, dan Pecco Bagnaia, 3, yang saat ini memiliki 11 di antara mereka, dengan kemungkinan yang lebih dari jelas bahwa, ketika penyatuan terjadi, jumlah tersebut akan mencapai selusin mahkota dunia. Menyatukan dua pembalap pada level ini, tidak diragukan lagi, akan memberikan dampak besar bagi kejuaraan di semua level, olahraga dan media. Namun hal ini juga berarti benturan ego yang sangat besar, dan terlebih lagi ketika pembalap veteran dan pembalap tersukses adalah apa yang tiba di rumah si bungsu. Sebuah perjalanan kebalikan dari apa yang dialami di Yamaha dengan kedatangan Lorenzo ke kandang Valentino, dan apa yang terjadi, pembangunan tembok, kegagalan keluar ke Ducati. Kembali ke Yamaha dan mengakhiri balapan dengan lebih banyak konfrontasi di luar daripada di lintasan. Orang yang harus menjaga suasana nyaman di kotak merah sehari-hari tidak lain adalah menir tim-tim, mantan pembalap Davide Tardozzi, yang sangat populer di kalangan penggemar karena gerakannya di garasi selama balapan. Dengan Valentino kami salah soal waktunya, dengan Marc itu adalah pertaruhan yang sangat berbeda, baik dari sudut pandang teknis maupun manajemen. Marc tahu betul bahwa dia akan datang ke Taman Bagnaia, dia akan masuk dengan berjinjit, prediksi Tardozzi. Ini adalah pertaruhan yang sangat berbeda, karena persiapan yang kami miliki saat ini sebagai pabrikan sepeda motor, sebagai manajemen, dan sebagai manajemen teknis. Sementara itu, Pete Beirer, Direktur KTM Motorsports, menjelaskan kisah penandatanganan Vinales, yang menyoroti keterlibatannya dalam mencapai hal ini dan meninggalkan Aprilia. Musim konyol, kejuaraan dunia MotoGP menambahkan pergerakan hebat lainnya minggu ini untuk grid musim 2025. Setelah sinetron Ducati diselesaikan, dengan Marc Marquez di tim resmi dan Jorge Martin dalam perjalanan ke Aprilia. Perhatian terfokus pada apa yang seharusnya menjadi rekan setim dari pemain asli Madrid, Maverick Vinales. Setelah ketegangan meningkat dalam pernyataan, di mana pria asal Rossis itu bahkan membantah bosnya, Massimo Rivola, di Montmello. Dengan mengatakan bahwa perpanjangan kontraknya tidak dikonfirmasi, Kamis lalu informasi yang dilansir motorsport.com pada Rabu malam. Vinales akan menuju ke KTM, ke salah satu dari dua kursi T3 yang tidak lagi menjadi kursi gas-gas untuk diperlakukan sebagai kursi pabrik oleh orang-orang dari Mattighofen. Bersama dengan tim resmi, di mana ia akan menjadi rekan setim Enea Bastianini, seperti yang kita juga telah dikonfirmasi di web kami. Jumat ini, sehari setelah konfirmasi, Pete Beirer, Kepala KTM Motorsports, menjelaskan kepada media sebuah gerakan yang telah menarik perhatian banyak orang, dan akan melihat bersatunya Vinales, Bastianini, Pedro Acosta dalam proyek yang sama dan Brad Binder sebagai pembalap reguler, selain Dani Pedrosa dan Paul Espargaro sebagai penguji kemewahan. Mantan pebalap motor cross ini merinci sejarah gerakan tersebut, dan menyoroti keseriusan yang telah ditunjukkan oleh pembalap Spanyol itu, bagaimana dia terlibat dalam mencapainya. Menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak menggertak. Kami tidak pernah kehilangan kontak dengan Maverick sejak dia memenangkan gelar dunia dengan KTM, bertahun-tahun yang lalu. Jurnalis otomotif senior asal Amerika Serikat, Dennis Noyes, mengomentari situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini.
Salah satunya adalah apakah keputusan Ducati tepat menjadikan Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati setelah Francesco Bagnaia. Ada yang mengatakan bahwa Ducati telah mengambil keputusan yang tepat karena mereka memiliki salah satu tim terkuat di dunia dan menjadi sejarah dunia, kata Noyes. Ada juga yang menyebut itu sebuah kesalahan karena kehilangan juara muda seperti Jorge Martin atau Enea Bastianini. Kita tahu Jorge akan ke tim resmi Aprilia, lalu kemana kita akan pergi? Apakah dia melakukannya dengan benar atau dia melakukan kesalahan? Mereka sangat ambisius, mereka ingin mempertahankan 3 pembalap dan tim satelit Pramac. Apa yang terjadi? Mereka telah menandatangani kontrak bersama Marquez. Mereka kehilangan Martin dan Bastianini dan segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa mereka akan kehilangan tim satelitnya. Seseorang yang penting, dengan tanggung jawab dan hak untuk melakukannya, bertemu dengan Martin di Catalunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi orang yang terpilih. Menurut Noyes, banyak yang mengira Marquez akan menerima motor pabrikan di Pramac. Namun, Marquez mengatakan bahwa dia tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim lain. Manajer tim Ducati, Gigi Dall'Igna sudah bisa melihat data Marc bersama motor GP23, dan dia tidak ingin menjadi manajer tim lain punya kesempatan untuk mengontrak Marquez. Ini adalah level yang sangat sulit dicapai, ia memenangkan kejuaraan dunia di tahun pertamanya dengan 6 podium, 2 pole position, dan 4 lap tercepat. Sangat sulit untuk membandingkan level pembalap dari satu era ke era lainnya. Namun tidak pernah dalam sejarah kejuaraan dunia kita memiliki situasi di mana setiap motor mampu memenangkan perlombaan. Pedro Acosta memiliki 2 balapan tersisa untuk mengalahkan rekor Marquez sebagai pembalap termuda yang menang, tetapi menurut saya dia tidak terobsesi dengan hal itu, ucap Noyes. Sementara itu, pembalap Aprilia, Aleix Espargaro yakin bahwa kepindahan Jorge Martin ke timnya akan memberikan dampak besar. Perburuan gelar juara dunia belakangan didominasi oleh Ducati. Paduan pembalap yang bertalenta dan motor yang bagus membuat Ducati merajai klasemen pembalap dan juga klasemen konstruktor. Para pembalap Ducati pun bersaing sengit dalam perburuan gelar juara dunia, tanpa gangguan berarti dari tim lain. Namun, hal berbeda diramal bakal terjadi musim depan setelah Ducati memilih mengamankan Marc Marquez dan membiarkan Jorge Martin pergi ke Aprilia. Kedatangan Martin ke Aprilia ini tentu disambut hangat oleh pabrikan tersebut. Pembalap Aprilia yang tempatnya akan digantikan Martin, Aleix Espargaro bahkan yakin bahwa teman baiknya itu akan membuat timnya makin kompetitif musim depan. Espargaro bahkan berani bertaruh bahwa Martin akan membuat Aprilia menjadi penantang gelar juara nanti. Saya berani bertaruh bahwa ia akan melakukannya. Sepertinya sejak saya bergabung dengan Aprilia 8 tahun lalu, kami tidak berhenti berkembang.